Dr. Brigjen TNI Dr. Rahmat Sabtono SPOP. Yang saya hormati PJS Kasdam dan insya Allah jadi Kasdam 4. Yang saya hormati Dr. Saptadi, yang saya hormati, ini dulu terakhir juga mantan Puskesat juga sebenarnya, tetapi waktu itu ya sebenarnya bintangnya sudah mintip tetapi tidak jadi, kena tsunami. Yang saya hormati para komandan, kepala rumah sakit jajaran Kesdam 4 Diponegoro, Purwakes yang saya hormati, ini ada Pak Eko, ada Pak Giarto. Pak Eko ini sesama kasih dengan saya cukup lama. Dulu banyak, beliau sudah senior kasih, saya kasih yang baru. Saya banyak dibimbing lah sama beliau. Beliau kasih minok cukup lama. Kemudian saya karena dipercaya oleh Kakes ngurusi pengadaan dan lain sebagainya, kemudian sering masih kapten waktu itu, jadi sering dibimbing sama Pak Eko ini. Pak Giarto ketua Purwakes SAT ya, Purwakes ya, Purwakes Kesdam 4 ya. Iya, mohon maaf Pak Giarto, tidak pernah belum hadir, tapi insya Allah nanti saya dengan Pak Sabdi mungkin bisa hadir. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh. Saya tentu sangat bersyukur dengan pengangkatan Dr. Rahmat sebagai Dirpuskesat, ikut bersyukur, ikut bangga, ikut senang dan mengucapkan selamat. Saya yakin bahwa Dr. Rahmat sebagai Dirpuskesat akan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Saya kebetulan kalau dengan Dr. Rahmat ini ketemu beliau pada saat di Ambon, beliau masih mayor ya Pak Rahmat ya, sebagai dokter spesialis opsin di Rumkit Latumeten Ambon, lupa sampai Latumeten. Kemudian setelah itu saya pindah jadi Kasdam 3, beliau di Kelapa. Setelah di Kelapa beliau jadi dokter spesialis fungsional di Cirebon. Setelah di Cirebon, saya waktu itu direkturnya Pak Khairunan. Pak Khairunan cerita ke saya, Pak Khairunan ya, Bang, itu si Rahmat Sabtono itu, saya tanya kok mau lagi ke Ambon ya? Kemudian saya tanya, saya telepon, Dr. Rahmat, betul, kamu minta ke Ambon lagi, siap, dilaksanakan, dimanapun saya tempatkan saya siap. Gitu. Nah ini perlu dicontoh ya. Kemudian pada saat saya direktur, karena saya ngerti dia justru karena keikhlasan dia untuk melaksanakan tugas itu, Mbak kesana sudah di Cirebon kan praktek dia sudah bagus, rumah sakitnya lebih besar. Kalau yang pernah ngerti di Ambon, rumah sakitnya kecil, ya segalanya lah terbatas lah gitu. Pada saat saya Kasdam di Ambon, Dr. Rahmat ini menempati rumah ukuran 3 meter kali 6 di samping kamar mayat. Betul, saya prihatin tetapi yang memang kondisinya seperti itu. Jadi putranya padahal 5, kecil-kecil. Saya kamarnya di mana? Kamarnya di situ, ruangnya. Saya enggak, ya tapi begitulah keterbatasan di Ambon. Sebagai Kakes juga waktu itu, sebagai Kakes pun itu juga bangunannya kecil dan kemudian
setengah tembok, setengah di atasnya dinding bambu gitu ya. Ya memang serba terbatas di sana. Tetapi keikhlasan itu yang luar biasa. Dan kemudian pada saat saya direktur, Dr. Rahman waktu itu jadi karungkit komite medik ya. Nah, komite medik di Lakumeten, sudah kolonel. Saya kebetulan bareng naik haji, termasuk dengan Danwenkes Solo Tigo, Pak Fajar, Dr. Fajar. Naik haji, kebetulan ketemu di kamar. Dan saya tanya, Mat, kamu pengen kemana? Saya begitu. Ya Pak Rahmat ya. Kamu pengen kemana setelah dari situ? Nggak pengen kemana-mana, terserah aja Bapak mau ditempatkan di mana. Saya begitu. Tapi kemudian saya tanya ke Dr. Rahmat, ini putra-putranya di mana sih? Di sana. Nah akhirnya ya kemudian jabatan berikutnya lah. Gitu. Maksud saya keikhlasan ini luar biasa dan kemudian betul-betul bertugas karena tanggung jawabnya dia melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang disandangnya gitu ya. Dan kemudian ikhlas melaksanakan. Zaman sekarang mungkin agak sangat jarang gitu ya. Dulu pun juga mau ditempatkan di sana, waduh setengah mati. Saya pertama kali ditempatkan di Kopassus dari sini, saya nggak nangis tapi istri saya nangis juga gitu waktu itu. Nah keikhlasan juga biasa. Saya ucapkan sekali lagi selamat Dr. Rahmat. Saya yakin Dr. Rahmat dari Brigjen ini hanya tahapan, dari IR ini hanya tahapan untuk menduduki jabatan-jabatan berikutnya yang kemudian tentu memerlukan tanggung jawab dan tanggung jawab, semangat dan kinerja yang lebih, tuntutan untuk melaksanakan tanggung jawabnya tentu akan lebih besar lagi. Dan kita semua tentu mendoakan untuk Dr. Rahmat mampu melaksanakan tugas beserta Ibu Rahmat ya, karena kalau saya yakin pada saat bapaknya menjabat apa, ibunya juga ikut kepo lah gitu ya, nggak mungkin tidak ikut kepo, pasti apalagi bintang itu pasti ibunya ikut sedikit. Dan saya juga ya sedikit banyak tahu juga Bu Rahmat itu dari istri. Kemudian ya selamat sekali lagi Pak Rahmat. Kemudian kalau Dr. Rusli, ya insya Allah Kakes Dampak di Ponorogo ini, saya ketemu beliau ini pertama kali waktu saya dan Pusdik, beliau suspajemen rungkit di Pusdik. Ya saya yakin Pak Rusli juga mampu melaksanakan tugas Kakesdam dan tahapan-tahapan berikutnya. Ya saya kebetulan lahir di sini gitu, banyak saya yang sepuh-sepuh yang sudah senior saya banyak kenal, PNS maupun prajurit Kesdampak di Ponorogo. Dan saya melihat banyak perubahan, banyak pembangunan. Kalau gamelan ini sejak dulu ada, tapi saya dengar kemarin ya tadi disampaikan oleh Ir Puskesat bahwa sempat mangkrak yang kemudian sekarang dihidupkan lagi. Kemudian saya dengar juga sedang bangun lapangan tenis ya Pak Rahmat ya. Nanti kapan-kapan sekali-kali bulan kesinilah main tenis di sini. Ya kemudian kesan saya berdua ini baiklah gitu, semua Dr. Rahmat juga, Dr. Rusli di semua ini juga menilai bagus. Pada saat kemudian saya sempat ingat pada saat usulan Pak Sabati juga waktu itu, kalau nggak Ir ya, usulan jadi karungkit di Jember, kemudian habis itu jadi
IM ya, Wakai. Tapi gini, waktu itu terpikir bahwa orang yang keluar itu justru nanti akan menduduki jabatan yang itu. Waktu itu zaman saya seperti itu. Makanya orang-orang yang bagus justru taruh di pinggir-pinggir untuk kemudian kembali menduduki jabatan yang lebih seperti itu. Oh ya, waktu di Jember mendapat waktu Kasub Yankes ya mendapat rungkit terbaik, rungkit tingkat 3 terbaik ya. Iya. Jadi saya yakin berdua ini bagus, dan demikian juga pejabat-pejabat Kesdam di Ponorogo saat sekarang. Nah, saya ya sekarang kalau tadi disebutkan sesepuh gitu, rasanya belum sepuh banget gitu, walaupun sudah 60. Kalau boleh saya pesan beberapa hal gitu, saat sekarang ini terbuka luas, terbuka lebar kesempatan untuk meniti karir dengan jabatan pangkat yang luar biasa tinggi di jajaran kesehatan angkatan darat ya. Namun demikian tentu seseorang yang tadi sudah saya sampaikan, pada saat kita menduduki satu jabatan tentu kita harus yang mampu melaksanakan tugas itu. Jadi saya ingat dan saya kira para perwira mungkin juga masih ingat, dulu disampaikan, saya juga pernah menyampaikan 3C ya. Komunikasi, karakter, dan kompetensi ya. Komunikasi, kompetensi, dan karakter gitu. Iya betul bahwa saya nggak, kamu lah pensiunan nggak boleh, kita tetap harus betul menjaga komunikasi dengan baik dengan siapapun juga. Komunikasi itu tentu berharap bahwa orang tersebut menilai kita baik dari sisi kinerja yang kita lakukan, bukan baik karena misalnya si A sering datang, harus tetap objektif menilai bahwa dia memang baik di dalam melaksanakan tugas. Ya, dalam komunikasi dengan siapapun, menghormati antar sesama, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya kompetensi. Pada saat menduduki satu jabatan yang memang harus sesuai kemampuan itu, untuk bahkan harus lebih dari itu. Pada saat saya ingat betul pelajaran dikatakan bahwa pada saat kita menduduki satu jabatan maka kita harus memikirkan jabatan yang lebih tinggi. Kemampuan, dalam arti kemampuan, kita harus punya kemampuan jabatan yang lebih tinggi lagi untuk kemudian kita bisa dinilai untuk kemudian mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi tersebut. Ya, kompetensi dalam segala hal ya, tentu utamanya sesuai dengan fungsi dan tupoksinya. Kemudian yang berikutnya karakter ya. Nah, karakter ini terbentuk dari awalnya dipaksakan untuk melaksanakan hal yang terbaik. Segala sesuatu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Awalnya barangkali terpaksa, saya harus melaksanakan ini dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi perilaku, dan perilaku itu menjadi karakter. Kalau soal kompetensi, barangkali setiap orang beda-beda tipis saja. Tetapi yang utama adalah justru di orang itu menilai beda-beda tipis itu di karakternya. Saya pernah baca, saya punya CD dikatakan bahwa 20% itu orang sukses itu kemampuannya, tapi yang 80% adalah emosionalnya, termasuk di dalam emosional itu adalah karakter. Itu saja barangkali pesan saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat
Dr. Rahmat, Kesdam Padimonegoro, semoga kesehatan Angkatan Darat termasuk Kesdam Padimonegoro ini semakin maju, semakin bermanfaat bagi TNI Angkatan Darat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.